Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan kita di Robbana Qur'anik Doa Series. Jangan lupa Kang, ini Siap. template apa namanya? Template Idul Fitri ya. Minal aidin wal faidin untuk yang sekarang hari ini Lebaran dan juga minal aidin juga untuk teman-teman kita yang besok Lebarannya. Oke, sebelumnya memang menjadi sebuah harapan-harapan nih Kang. Kita coba bahas harapan-harapan. Harapan-harapan dari kita, teman-teman kita mungkin saat sudah ada di penghujung Ramadan, ada juga yang sudah meninggalkan bulan suci Ramadan. Kira-kira mungkin ada nasihat dari Kang Faisal untuk orang-orang yang ini gitu. Atau mungkin bisa jadi harapan-harapannya boleh terserah Kang Faisal, mau harapan, mau nasihat yang ingin disampaikan untuk kita selaku para penonton, mangga Kang. Masya Allah, emang selalu ketika waktu bergulir itu kalimat yang sering kita ucapkan itu nggak kerasa ya gitu. Terus ada lanjutan itu, rasanya baru kemarin. Iya betul. Rasanya baru kemarin hari pertama podcast ya. Alhamdulillah sekarang sudah hari terakhir. Jadi saya tuh senang sekali dengan kata sebuah kalimat pembuka ya, iftitah muqaddimah dari Ustadz Nuzul Zikri hafizahullah taala. Beliau itu menyampaikan kalau dalam muqaddimah nasihat-nasihatnya itu mengucapkan alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas diucapkan. Jadi memang kalau berkaitan dengan nikmat itu tidak ada yang pantas diucapkan selain alhamdulillah. Jadi di ujung bahkan sudah berakhir Ramadan ya. Tidak kata yang pantas juga selain alhamdulillah, syukur dulu. Syukur dulu Allah titipkan Ramadan 30 hari. Syukuri dulu. Karena ada yang beberapa kerabat kita yang Allah panggil di tengah Ramadan. Bahkan H-1 Ramadan atau di day 1 Ramadan, macam-macam ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi untuk kita yang masih hidup, Allah titipkan usia. Jadi pertama kali kita perlu sadari adalah syukur dulu. Alhamdulillah ya Allah, hatur nuhun, alhamdulillah usianya sampai ke 1 Syawal ternyata. Alhamdulillah, itu yang pertama. Supaya Allah tambah nikmatnya dengan syukur kita tersebut. Yang kedua, jangan sampai kita merusak pola yang sudah kita bangun susah payah di bulan Ramadan. Pola ibadah, pola makan. Kemarin tuh lucu juga nih, ada dokter yang bilang IGD itu di bulan Ramadan itu sepi. Catat. Hari pertama Syawal aja udah penuh lagi. Kolesterol tinggi ya, over dan lain sebagainya. Wah. Ini teman-teman catat, ini pokoknya harus catat, hati-hati terusnya dalam makanan ya Kang ya. Iya. Jadi bener Kang Irham, ini mah nggak bohong, ini mah. Coba cek sekarang, cek aja nanti ya abis ini ke IGD Syawal penuh lagi, tapi di Ramadan sepi gitu. Ada 1-2 tapi nggak seramai di luar bulan Ramadan. Artinya apa? Allah itu memang makan kita tuh udah secukupnya tuh udah terbaik gitu. Bisa jadi makanan-makanan yang berlebihan itu menjadi bibit-bibit penyakit. Iya. Abah turun berapa kilo? Saya belum nimbang lagi sih Kang. Belum nimbang Tapi lagi ya. kalau istri saya bilang dari awal, dari sebelum ini ya, sebelum puasa sampai ke sekarang kok kayaknya agak kurusan. Ya saya rasa-rasanya ya lumayan lah 10 kilo gitu kan. Gitu. Saya harapannya. Tapi kayaknya mungkin ya 1-2 ya. 1-2 kilo ya. Ya alhamdulillah. Nah itu dengan berkurangnya berat badan juga sebenarnya berkurang beban hidup ya. Betul. Jadi kita lebih ringan ya sebenarnya. Semoga juga berkurang dosa kan. Amin. Nah, jadi yang kedua adalah bagaimana kita menjaga pola ibadah, pola makan, silahkan yang sudah kita bangun di bulan Ramadan ini dengan baik gitu. Jangan sampai kita membuka pola-pola yang misalkan kita menali simpul tali bagus, kita dengan satu tarikan kan hancur lagi, bisa hancur lagi gitu. Saya sudah capek-capek loh bikin simpul tali. Sebenarnya tarik kan sekali ya. Dengan sekali tarikan semuanya jadi hancur. Nah,
itu bisa sekali terjadi ketika polanya tidak dijaga, gitu ya. Jangan sampai satu hari di bulan Syawal melupakan apa yang sudah kita perjuangkan 30 hari di bulan Ramadan. Iya. Seakan-akan beda dunia, seakan beda multiverse. Padahal sama, cuma kita yang merusak pola itu sendiri. Kita yang tidak mau menjaga pola itu. Kita tidak mau mempertahankan pola itu. Iya. Karena apa? Bisa jadi dari awalnya itu dari pola makan. Berlebihan. Jadi kayak ya udah akhirnya malas, capek, lelah dari perjuangan kita mau ibadah gitu. Iya. Memang mungkin tidak sebanyak tilawahnya di bulan Ramadan, tapi jangan hancur banget gitu. Iya. Dan seterusnya. Jadi pesan selanjutnya adalah ayo kita pertahankan pola ini dengan saum Syawal. Ini salah satu hikmahnya ya. Ramadan 30 hari katakanlah 1 bulan plus 6 hari di bulan Syawal itu sama seperti saum 1 tahun penuh kan? Iya. Jadi sayanglah kalau 6 hari Dilanjutkan aja. dilanjutkan. Silahkan mau hari kedua, kan hari pertama nggak boleh ya, haram Idul Fitri. Hari kedua Syawal atau di tengah-tengah habis berbagai rentetan halal bihalal. Rentetan wisata kuliner kan. Wisata kuliner biasanya hari pertama bakso. Iya, betul. Hari kedua opor. Dan seterusnya ya. Jangan lupa pasti ada ketupat cina gitu. Eh, Tapi ya semoga kita intinya mah jangan lihat ketupatnya mungkin kan ya. Kita lihat semoga kita kembali ke fitrahnya. Iya gitu ya. Jadi ya gongnya Syawal lah, puasa. Puasa Syawal, dan setiap silaturahmi ya apa? Kalau ya nasihat dari Ustadz Asep Sobari ya, hafizahullah taala, beliau mengingatkan setiap silaturahmi itu ada perputaran ekonomi. Artinya setiap silaturahmi kalau kita bisa bersedekah, maka sedekahlah. Karena itu mewujudkan salah satu hadis Nabi, man arada ayub satolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Kalau mau memperbanyak rezeki itu dengan silaturahmi, kita hadir, jadikanlah diri kita pihak yang menambah rezeki orang. Iya. Kalau kita jangan terus ngurang-ngurangin rezeki orang. Kita ada rezeki nih, oh silaturahmi ya kasih gitu. Iya. Dengan kesadaran penuh. Ya supaya dapat pahala. Itu sih nasihat-nasihatnya, dan jangan lupa rewind lagi, tonton ya ini episode dari yang pertama. Jangan langsung ke 30 tapi harus dari awal dulu. Istiqomah 1 2 3 4 5 jangan 1 2 3 pleng 27. Insyaallah ada hikmahnya ya. Ya. Ini ngomong-ngomong tentang penghabisan Kang. Mungkin ada nggak sih dari teman-teman, mungkin bisa jadi teman-teman ingin bertanya, ada nggak sih doa pamungkas atau doa penutup yang bisa kita pakai, bisa kita bacakan ini saat kita menghadapi akhir-akhir bulan Ramadan gitu. Ya mungkin agar ya yang pastinya gitu kan, kita minta ya Allah ya terima semua amalan aku yang beberapa puluh hari ke belakang ini, dan semoga engkau terima, kan pasti ada itu. Mungkin ada nggak sih memang di ayat Al-Quran, atau mungkin bisa jadi ada kisahnya yang memang menceritakan tentang dia sudah berjihad dan dia sudah melakukan, kemudian minta ke Allah, ya Allah terima. Ya. Ada hadis, dalam sebuah hadis disampaikan inamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu tergantung endingnya bagaimana. Iya. Dan ending itu kita perlu husnul khotimah, jelas gitu ya. Bagaimana kita ngelihat bola ya, nonton Persib, nonton MU, ketawa. Aduh. Kang apa Kang? Fansnya? Fans apa? Persib. Enggak yang lain. Luar. City. Antum. MU dong. Dengan gagah berani nih menyebutkan. Untung enggak ada lawannya saya di sini. Apa emang? Juventus. Juventus. Rada jadul ya. Serie A. Emang dulu juga saya suka Milan sih. Iya. Dulu. Inter Milan karena ada Adriano ya. Saya dulu sukanya Juventus gara-gara ada Buffon. Saya suka MU itu gara-gara Pogba, karena Muslim. Habis itu Pogbanya nggak ada tapi masih suka MU. Tapi intinya kalau nonton bola itu kan ada istilah biasakan nonton King. Sekarang harus pakai King ya. oh.
Biasakan nonton King MU sampai apa adik-adik? Sampai beres. beres. Coba untuk para fans The Reds bisa Iya, komen. dan hampir 10 tahun terakhir ini fans MU emang dikasih ini ujian-ujian yang luar biasa. Ya mungkin udah ini. Aduh, kembali lagi ke diputar balikan City mungkin lagi di atas. Ya, baik lagi ya. Jadi gimana endingnya gitu, Bah? Betul. Gimana endingnya, dan ending ini sangat berpengaruh pada hasil akhir. Betul. Ending sudah ini sudah berakhir, endingnya sudah ada. Bagaimana performa kita di Ramadan sudah dicatat. Berapa banyak dosa yang diampuni oleh Allah, berapa banyak pahala yang kita panen, itu sudah selesai di bulan Ramadan. Karena Ramadan sudah selesai. Ya. Tapi walaupun sudah selesai, kita tidak boleh berhenti untuk berharap sesuatu yang lebih dari selesainya itu. Iya. Yaitu adalah sebaik-baiknya pemberian adalah penerimaan. Ya kan? Itu dulu. Abah ngasih ke hadiah nih buat istri Abah. Kalau nggak dipakai pemberiannya, apa yang Abah rasakan? Ya kecewa, dan saya bakal bilang nggak bakal saya kasih lagi. Waduh, bener ya? Oh, gitu kalau ya? misalkan dia tidak berterima kasih mungkin Kang ya gitu ya. Kalau posisinya saya gitu. Iya. Nggak bakal lagi saya ngasih. Iya. Karena mungkin jadi gak enak ya. Kita udah berjuang, mungkin ngasih, menyiapkan hadiah buat orang yang kita anggap spesial, tapi ternyata tidak dihargai gitu ya. Betul. Nah, sekarang kebalikannya, gimana kalau diterima? Dipakai barangnya, dimakan makanannya. Wah, pengen ngasih terus sih kan. Pengen ngasih terus ya, kita tuh senang kan, gitu ya, senang. Dan itulah kondisi ibadah kita. Ibadah kita tuh sebaik-baiknya ibadah kita tuh yang diterima sama Allah. Iya. Kalau di reject sama Allah enggak, ya kan itu enggak. Kitanya merasa nggak akan happy gitu. Kita akan merasa gagal kan, gitulah. Betul. Itu dulu. Kita akan merasa gagal gitu karena ibadah kita nggak diterima sama Allah. Betul. Maka sebaik-baiknya ibadah kita itu yang diterima sama Allah. Ini konteksnya misalkan haji atau umroh. Beres tawaf, beres sa'i, beres tahallul, kalau umroh kan singkat gitu ya. Doa pamungkasnya ya penerimaan. Ya Allah, semoga engkau terima. Iya, berarti betul ya yang tadi kita obrolkan di awal ya. Semoga Allah terima. Semoga Allah terima, itu poinnya. Kalau haji lebih panjang, sama beresnya, ya Allah, semoga engkau terima semua perjuangan ibadah kami. Apalagi itu yang diharapkan. Nah itu sekarang Ramadan, ya Allah, semoga engkau terima. Gitu ya. Perjuangan kami, ya Allah, sudah menahan hawa nafsu, menahan supaya tidak mokel, ya kan, menahan indahnya bau soto ayam dan bakso di siang hari di samping jalan. Apalagi injury time yang mau masuk ke maghrib. Jam 5 itu jam setengah 6. Jam-jam rawan. Jam-jam rawan tapi war takjil. Ya kan, betul. Itu perjuangan sekali. Belum ngantuknya qiyamul lail, ngantuknya itikaf, bertahan di 10 hari terakhir. Wah, berat. Perjuangan itu tuh, semua perjuangan itu, ya Allah, semoga engkau terima kan gitu. Betul. Kisah Nabi Ibrahim lah kita coba ambil. Kisah Nabi Ibrahim ya, coba kita sambil buka Quran. Di Quran surat apa, Bah? Kalau nggak salah Al-Baqarah, Kang. Al-Baqarah kita buka dari 124 kita baca. Saya baca terjemahnya ya. Ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Ini tuh maksudnya adalah Nabi Ibrahim tuh diinstruksikan oleh Allah beberapa hal dan diuji oleh Allah beberapa hal dengan berbagai ujian. Coba ya, lihat, Nabi Ibrahim pertama diuji oleh bapaknya yang ternyata menjadi pembuat berhala. Lalu diuji oleh Namrud yang saat itu membakar beliau gitu kan, tapi Allah selamatkan. Terus Allah uji lagi dengan dengan ujian keluarga, yaitu beratnya meninggalkan Bunda Hajar dan anak yang benar-benar beliau tunggu, Ismail, di salah satu lembah Fiwadin Goyri di Zarain, di sebuah lembah yang tidak ada tidak ada tumbuhan mati aja, nggak ada, apalagi tumbuhan hidup. Wah, ngeri itu, berat banget kan tinggal, tapi itu instruksi dari Allah. Tapi semuanya mission complete. Nabi Ibrahim menjalankannya dengan baik. Fa'atamahun di sini kan sebutkan ya. Bikalimatin fa'atamahun, dan dia melaksanakan dengan sempurna. Lalu selanjutnya dia, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Masya Allah ya. Karena takwanya dan karena taatnya dan karena bertahannya dengan berbagai ujian yang Allah uji. Dan sempurna semuanya, maka
Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Kata Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyati, dan juga anak keturunanku. Kata Allah, janjiku tidak berlaku bagi orang yang zalim. Selanjutnya ayat 125. Ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Ka'bah, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Nah, ini karena kenapa langsung disinggung Ka'bah, karena Nabi Ibrahim yang meninggikan fondasi Ka'bah. Dan itu salah satu bikalimatin tadi, salah satu instruksi yang Allah berikan kepada Ibrahim, dan selesai Nabi Ibrahim sempurnakan instruksi tersebut. Ketika kami menjadikan rumah itu Ka'bah, tempat berkumpul, sampai sekarang kan jadi tempat berkumpul, dan tempat yang aman bagi manusia. Ingatlah ketika aku katakan, jadikanlah sebagai maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Allah apresiasi lagi Nabi Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim itu diabadikan menjadi tempat sholat. Masya Allah. Dan maqam Ibrahim secara sejarah, maqam Ibrahim yang sekarang itu tuh bukan yang asli di situ. Jadi Umar bin Khattab yang menyimpan maqam Ibrahim di situ. Sebenarnya maqam Ibrahim yang asli, bukan yang asli, itu di depan Ka'bah banget. Ada beberapa riwayat yang mengatakan seperti itu. Bahkan katanya ditempelkan di dinding Ka'bah karena berbentuk batu gitu ya. Akhirnya disimpan di belakang sana oleh Umar bin Khattab. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Ingatlah ketika kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf dan itikaf, serta orang yang ruku dan sujud sholat. Ya jelas sekarang Masjidil Haram dibersihkan terus kan, wasiat. Betul. Dan ayat ini diamalkan oleh para Khadimul Haramain. Nah, Nabi Ibrahim berdoa untuk Ka'bah, untuk kota Mekah, supaya dijadikan kota negeri yang aman dan rezeki yang berupa buah-buahan dan seterusnya ya. Jadi intinya minta kota, sebelum nanti kan ini berawal dari tadi ya, bagaimana ada Ka'bah. Ka'bah itu ada di mana, di Mekah. Mekah dimintakan oleh Nabi Ibrahim di ayat 126 supaya jadi tempat yang aman, yang berkah gitu ya. Barulah di 127-nya ada doa pamungkas tadi. Ini kan bisa jadi klimaksnya perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, ya kan? Setelah ujian menyembelih Nabi Ismail, ujian Namrud, ujian bapaknya, bahkan sejak kecil aja udah dibawa ke hutan, ke tempat terpencil supaya tidak disembelih oleh Namrud kan. Banyak sekali ujian-ujian beliau. Dan saat meninggikan Ka'bah, sudah selesai proyek dan misi tersebut, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi ini pamungkasnya, Bah. Ya Allah, terimalah amal dari kami, sungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah tahu perjuangan kita di bulan Ramadan. Allah tahu gak enaknya kita di bulan Ramadan. Allah tahu nahan ngantuknya kita gimana, nahan laparnya kita gimana. Mungkin sudah terbiasa tapi lapar kan. Mungkin udah biasa tapi ngantuknya ini mah nggak biasa gitu kan. Aduh, luar biasa. Tapi ya Allah, semoga Engkau terima. Ya Allah, semoga Engkau terima. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim. Tidak ada satupun aktivitas kita, ibadah kita yang Allah nggak tahu. Pasti Allah tahu, dan semoga Allah terima dan Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Begitu juga di bulan Ramadan ini, gitu Bah. Puncak tertingginya memang adalah diterimanya semua amal ibadah kita, apalagi sudah masuk ke penghujung Ramadan, dan bisa jadi besok kita sudah tidak lagi di Ramadan, atau bisa jadi Allah langsung cabut nyawa kita pas saat itu juga. Dan betul. Semoga Allah cabut kita dalam keadaan Allah terima semua amal ibadah kita dan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya Allah. Amin. Dan bisa jadi kemarin adalah Ramadan terakhir kita ya, Bah. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu pun yang terjadi Kang di sini di podcast kita ini. Ini adalah episode terakhir kita di episode 30, teman-teman. Jadi memang tidak terasa dari awal sampai episode 30 Allah masih memberikan kita kekuatan, keistiqomahan untuk terus berbagi ilmu bersama teman-teman. Terusnya kami haturkan terima kasih kepada narasumber kita, Kang Muhammad Faisal Syahri Alwi. Betul Kang? Takutnya salah.
Faisal Muhammad Syahri Faisal Muhammad Syahri Alwi. Alwi. S Ikom, M Ikom. Masya Allah, ini luar biasa. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Kang Faisal. Juga saya mau mengapresiasi Abah ya yang menjadi host, sudah istiqomah jauh-jauh dari rumahnya, dan juga jangan lupa untuk tim MCDH. Tim MCDH yang luar biasa mengedit banyak video-video yang cut. ini cut ya. Berat sebenarnya ya, apalagi kejar tayang. Betul, ya. kejar Masya Allah. tayang. Ini kosong nggak? Ayo ambil tag lagi. Gitu. Kayaknya yang paling banyak pahalanya MCDH deh. Yang Ya. paling sabar ngelus dada. Yang paling ikhlas. Aduh ya Allah, harus edit lagi. Masya Allah ya. Jazakallah khair tim MCDH ya. Masya Allah. Juga kita aturkan terima kasih untuk para penonton yang masih istiqomah sampai sekarang. Untuk yang baru melihat episode 30, kita anjurkan melihat lagi dari awal, karena di situ kita bisa mendapatkan insight baru, terusnya ilmu-ilmu baru, tadabbur Al-Qur'an lewat kisah-kisah para rasul dan juga para nabi dari doa-doa mereka. Ya, kita sarankan, atau mungkin teman-teman lagi punya masalahnya itu relate banget sama yang teman-teman rasakan, coba lihat judulnya apa, coba buka itu. Betul. Nanti ketemu doanya apa ya? Nah, betul sekali. Dan juga mungkin ini menjadi sebuah sebuah kalimat penutup buat teman-teman yang mau request. Mungkin bisa jadi semoga Allah masih berikan kita kesempatan untuk bertemu Ramadan selanjutnya. Kalau misalkan kita ditakdirkan ketemu lagi di Ramadan selanjutnya, teman-teman mau membahas tentang apa? Series apa ya? Kalau tahun ini kita membahas tentang series doa-doa di dalam Al-Qur'an. Mungkin teman-teman mau kisah-kisah para nabi, atau mungkin full kisahnya Nabi Muhammad dari awal sampai terakhir gitu. Atau mungkin bagaimana, terserah teman-teman, boleh komen ya di kolom komentar, silakan boleh. Kemudian kalau ada masukan-masukan juga boleh. Lightingnya kah, atau mungkin hostnya ganti kah, ya pokoknya silahkan lah itu mah. Komen saja di channel kita. Dan mungkin ada tambah-tambahan Kang Faisal? Sudah mungkin ya, terima kasih, jazakallah khair. Bagi saya ini pencapaian luar biasa, karena nih kelezatan iman salah satunya itu dalam keistiqomahan ya. Betul Ini istiqomah kita belajar materinya, kita menyampaikan, itu indah, itu luar biasa, nikmat ya. Betul. Jadi rasanya mah tidak mau berhenti gitu. Soalnya dapat ilmu banyak gitu. Iya gitu ya. Saya sendiri kan jadi banyak review, banyak material juga gitu ya. Tapi mungkin di lain kesempatan ya. Nanti mungkin tidak di Ramadan, tapi ada series pekanan mungkin Bah ya, atau bulanan yang mungkin kita bisa lanjutkan lagi pilar-pilar kebaikan ini. Jazakallahu khair. Sebelumnya mohon maaf, kita belum review doa ya. Iya benar. Untuk fokus doanya, perpisahan ya. fokusnya perpisahan. Untuk doanya teman-teman jangan lupa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 127. Kalau tadi yang ingin tahu lebih dalam kisahnya tadi ya, dari 124 sampai 127 silakan dibaca artinya khususnya. Dan pamungkasnya ada di 127 yang doanya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini saya mau beda dari yang sebelum-sebelumnya, Kang. Biasanya gimana? Kalau biasanya kan jangan lupa berdoa. Nah, kalau sekarang taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kami dari host dan juga narasumber dan juga tim editor Robbana Al-Qur'anik Doa Series pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersilaturahmi dan memaksimalkan bulan Syawalnya ya. Jangan lupa Kang, izin undur diri ya. Izin. Terakhir Kang, terakhir Bismillah 1, 2, 3. Izin undur diri. Ada nggak? Izin. Ulang. Izin doang. Oke. 1, 2, 3. Izin.